Saya bertanya untuk bagaimana tata cara zikir sirul asrar yang benar sesuai dengan arahan Yai Mukhlason. Yang kedua, pengertian dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu akan kembali kepada Allah. Bagaimana hakikat yang sebenarnya untuk kita kembali kepada Allah gitu. Ini apa bedanya antara kholwat dan suluk? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yai Mukhlason yang saya hormati dan kula patuhi, ini saya bertanya untuk bagaimana tata cara zikir sirul asrar yang benar sesuai dengan arahan Yai Mukhlason. Yang kedua, pengertian dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu akan kembali kepada Allah. Bagaimana hakikat yang sebenarnya untuk kita kembali kepada Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir di dalam Al-Quran itu ada 4 tahap. La ilaha illallah, munculnya zikir jahar. La ilaha, niki ning syariat. La ilaha illallah, munculnya zikir siri, niki ning thariqah. La ilaha illa anta, munculnya zikir sirul asrar di hakikat. La ilaha illa ana, munculnya zikir fana'u dzikri di makrifat. Yang ditanyakan di sini adalah zikir sirul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Secara lugat, zikir sirul asrar itu di dalam rahasia ada rahasia lagi. Zikir sir, zikir rahasia ning thariqah iku kan ati ngucap Allah Allah ning ati. Dikatakan sir rahasia karena orang lain tidak tahu. Loh, di dalamnya sir ada sir lagi. Iku maksudnya sirul asrar. Bila suarin wa ismin wa lafdin. Itulah zikir yang tidak berkalam, tidak berbunyi, tidak bernama, alias pertama di dalam zikir itu pertama diam, lisan maupun hati diam. Mungkin bahasa thariqah disebut wukuf qalbi. Diamnya hati jenengan justru komunikasinya hati sampean hanya pada Allah. Dengan cara bagaimana? Sebelum jenengan melakukan hal apapun yang disebut ibadah murni atau tidak murni, hati sampean harus diem dari persoalan apapun. Hati sampean harus merasakan, mengimankan kehadiran wujud Allah di dalam dirimu lah yang sebagai yang memperankan jenengan. Istilah dalam su'aul basirah tahapan pertama di zikir sirul asrar, jenengan iki wajib mengimani, wajib merasakan kehadiran wujudnya Allah yang menggerakkan Anda, sehingga selalu dalam hati jenengan gerak yang ada pada diri Anda itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Dan atau di luar diri Anda makhluk, sampai harus merasakan, mengimankan bahwasanya semua gerak makhluk itu yang menggerakkan adalah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib, mulai jagat timur sampai jagat barat, itu semua makhluk sekecil dan sebesar apapun makhluk itu milik Allah dan yang menguasai Allah. Wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul ke pergerakan makhluk itu sumbernya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya upaya si makhluk siapapun untuk bisa melakukan ini itu, ada kekuatan ini, melaksanakan ini itu, nggak ada. Semuanya illa billah, sumbernya dari Allah. Inilah tauhid murni yang seperti ini, nggak kecampuran apapun. Itu di pos pertama, di pintu pertama zikir sirul asrar disebut su'aul basirah. Hati harus selalu mengasah rasa iman yang disebut ihsan. Tidak ada makhluk siapapun sing sampean imani kecuali Allah. Wujudin di urip.
Setelah jenengan kalih kula iki terus menerus mengasah dzikir sirul asra di tahapan pertama yaitu su'aul basirah rasa iman yang benar ihsan, maka masuklah di pintu kedua ainul basirah, bertemu Allah. Syaratnya bertemu Allah jenengan harus sudah melewati wa inna ilaihi rojiun yang jenengan tanyakan tadi. Apa sih innalillahi? Hakikatnya tasawufi semua perkara iku songkoni Gusti Allah. Wa inna ilaihi rajiun harus Anda kembalikan, mohon maaf, kepadanya. Artinya jenengan niki ada syarat Pak untuk bisa mengembalikan, untuk kembali kepada Allah. Semuanya ikut datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Sebelum jenengan kembali ada persyaratan yang harus jenengan lakukan terlebih dulu. Apa? Sekarang bentuk innalillahi dulu. Allah, medun Nur Muhammad, medun roh, medun ingsanul kamil. Dari Allah menciptakan Nur Muhammad, iku wiji tang dumati salebeti urip, sel itulah di dalam nutfah disebut Nur Muhammad. Dan ini nanti akan namanya ganti roh setelah Allah memberikan janji pada jenengan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Al-A'raf ayat 172. Betulkah aku Tuhanmu? Nggih. Betulkah kau hanya bersyahadat bersaksi menyembah bercinta padaku? Nggih. Qalu bala syahidna. Wes ditiupkan wa nafakhtu dan kutiupkan roh itu. Udah, akhir disebut insanul kamil, jenengan lahir. Ini bentuk inna lillahi. Lah sekarang tugas sampean wa inna ilaihi rajiun, bali nang Allah. Ono syarate apa? Ilang ono ingsanul kamil namane, ilang ono nama roh, ilang ono Nur Muhammad, akhirnya nyatalah Allah sejatine yaiku urip. Makanya ini tak simpulno, di dalam ruh itu ada rasa, di dalam rasa itu ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup. Artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ruh ini harus difanakan untuk kembali kepada Allah. Syaratnya apa? Di dalam ruh ada rasa, rasa itu iman, iman yang ihsan. Ihsan itu apa? Bener, iman yang hanya pada Allahnya. Berarti umpama tauhid tingkatannya harus sampai pada ila ana. Cuman untuk masuk ke ila ana harus lewat ila anta. Tauhid ila anta dulu dipelajari, ilmu tasawuf dipelajari, terus dilakoni dengan istiqomah, barulah akan masuk pada ila ana, fana. Di dalam rasa ada cahaya. Ketika jenengan iki menuju al-haq, otomatis al-batil harus ditinggalkan, harus dihapus, kegelapan harus dihapus. Caranya gelap akan hilang tatkala nur makrifat itu dinyalakan Allah dalam hati jenengan. Nek sampean pingin ning masjid iki peteng iki hilang sebab nggak ada cahaya, cahaya harus dinyalakan. Nek cahaya nyala, seketika itu kegelapan akan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Barang siapa di dalam hatinya ini, surat Al-Baqarah ayat 167, menjadikan dalam hatinya wujud iku cuman Allah, maka inilah yang kumaksud, orang ini, roh itu akan diletakkan Allah di dalam panggonan tempat yang bercahaya atau terang bener. Roh ini meripati wis gak wuto maneh nang Allah. Ngoten lho niku. Jadi hakikate innalillahi wa inna ilaihi rajiun seperti itu. Seperti itu. Hadi jenengan kali kula wajib untuk berangkat ke sana, tapi berangkat ke asal kita, tapi ono syarate kuwi mau. Kalau sudah jenengan ainul basirah diletakkan Allah, bertemu Allah, jenengan ini sudah fana. Keakuan jenengan ini sebagai makhluk isine dunya iki wis boten enten ning ati sampean. Yang ada cuman aku Allah. Aku ini makhluk, iman tadi loh ya, boten enten. Jangan dimaksud makrifat itu si A makhluk isok bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Yang dimaksud makrifat oleh Allah terhadap Allah, amal arif la yarawna li anfusim sayan bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Artine si arif, wong sing disebut makrifat itu kan wis mboten enten, sudah nggak ada wujudnya makhluk, kan nggak ada, tinggal wujud yang esa yaitu Allah.
Apa mungkin perkara sing gak wujud iku iso ndelok sing wujud, bisa melihat yang wujud? Ndak, berarti yang melihat Allah adalah Allah sendiri. Setelah jenengan iku memfanakan nama Insanul Kamil, roh, terus ngilangi Nur Muhammad, terus ngilangi nama Allah, ya udah diem. Jadi iku pun ya niki hakikatnya wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya terakhir di dalam dzikir Sirul Asrar kan ada 3 pintu. Terakhir hakul basirah, menyatakan wujud nyatane Allah yaiku aku iki Allah, bukan aku makhluk loh Pak. Makhluk kan sudah tidak ada, berarti yang berkata itu hanyalah Allahnya sendiri. Maka sik bingung kula, wis gak apa-apa, bingung kok rasakno aku biyen yang ngono kok. Sampeyan kok mboten bingung kalau sudah berlaku kholwat dan betul-betul Allah menarik ruhaniyah sampean di dalam alam musyahadah, baru gak bingung. Oh kita cari narik gendeng biyen ngoten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili kawan-kawan yang baru saja masuk dan melaksanakan Sirul Asrar, hitungannya baru saja ini. Terima kasih, pertanyaan sebelumnya mewakili kami juga. Yang ingin kami tanyakan itu untuk tahap sampai pada hakul basyirah itu apakah harus melewati langkah yang disebut suluk itu, barangkali bisa dijelaskan ke kami apa bedanya antara kholwat dan suluk. Terima kasih. Oke, wajib suluk itu wajib. Apa sih suluk itu? Wajahidu fi sabilihi, ngambahi dalan roh iku nuju dan bertemu Allah, niku namanya suluk, wajib. Lah gambarane suluk iku ya napa? Gambarannya kholwat itu ya nopo. Nek orangnya disebut salik, nek perilakunya suluk, niki maksud tujuannya adalah menemui Allah, disebut wusul. Suluk atau kholwat menurut kami wajib. Gambarannya apa? Ada 2 macam suluk itu terjadi pada diri si salik. Ada suluk jenengan iku dikala waktu bil umum. Tujuannya suluk itu apa sih? Yakfur bitaghut wa yu'min billah, ninggalkan ruh iman selain Allah menuju wa yu'min billah, beriman hanya pada Allah dari segala aspek apapun. Suluk secara umum itu dimaksud ketika jasmania sampean iki berinteraksi dengan urusan dunia, berinteraksi dengan sesama makhluk. Hati jenengan wajib suluk, melakukan uzlah, melakukan kholwat. Caranya yuk nopo? Ati sampean harus faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisawmalaha, megang teguh taline Allah yaiku wasilah, langsung hati pada Allah. Pundi wasilahnya, pundi taline langsung datang Allah, yang menjadikan hati jenengan bisa meninggalkan iman selain Allah, yaitu zikir wahwa adzikru bisiril asrar. Itulah zikir tanpa ngucap. Fungsikanlah su'aul basirah di saat jenengan iki jasmaniyah melakukan interaksi dengan urusan dunia. Ini namanya suluk. Mandeke ati gak ngomong dengan selain Allah, walaupun jasmaniyah sampai ngomong ambek selain Allah, ini namanya suluk. Sistem ini persis seperti ikan yang hidup di lautan. Tiap waktu detik campur dengan air asin jasadnya, tapi kalau kita makan tidak terasa asin. Aneh tau niki? Aneh. Padahal ikan yang, mohon maaf loh Pak, ikan tahu, ikan tempe mau digoreng, diuyai titik nih, terasa apa yang menyebabkan? Tasawufnya ada makna. Sebab ikannya di laut iku ikannya hidup, tahu tempe sebab ikannya mati. Artinya apa? Nek ati sampean urip masih toh wujudi kebiarin dunia model kaya apa, nggak mempengaruhi, nggak menjadi penghalang hati sampean datang Allah. Sebab wama as'alukum apa kuno idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, katakan jikalau hambaku bertanya aku itu di mana, katakan aku itu dekat.
hati dekatnya Allah dengan jenengan itu nggak ada yang bisa menghalangi. Hati sampean kemanapun selalu merasa Allah melihat Anda. Ini buah dari jenengan berzikir sirul asr tadi. Ini namanya suluk. Lah terus ada suluk yang nomor 2. Dikatakan uzlah yang nomor 2. Apa? Secara dohir dan batin. Tadi kan batin aja, sekarang dohir dan batin. Dimana disebut sebagai khosoh. Iki coro suluk khusus. Dikatakan khusus, jasmania sampai sudah tidak berinteraksi dengan urusan makhluk, urusan dunia tidak belas. Dijawab di dalam surah Ali Imran ayat 191. Apa? Udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Hatimu iku, hatimu tetap berzikirlah. Nggak bisa dengan berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Ini namanya meditasi, nek cara bahasane wong umum. Jenengan bahasane wong Islam kholwat, suluk. Proses perjalanan Anda untuk bertemu Allah. Sistemnya piye carane? Ngeten. Sampeyan memakai sistem syariat thariqah, monggo. Gak katik nggih, monggo. Sebelum jenengan berangkat dikatakan suluk, sampean wasilah secara syariah, monggo. Sing penting wasilah hakikat harus sampean bawa. Sampean secara syariat wasilah enggak, monggo. Saeco sampean. Berhubung jenengan sudah pernah mengenal dunia wasilah secara syar'i, jenengan sudah mengenal tentang tata cara di dalam thariqah, enggak apa-apa, enggak usah ditinggalkan. Sampai kirim-kirim Fatihah dulu ila hadrati sinten, termasuk para kekasih Allah sak donya, baik yang sudah meninggal maupun belum. Al-Fatihah khususon nanggone para nabi dan rasul semuanya. Al-Fatihah khususon nang para malaikat Gusti Allah kabeh, tapi ojo dilalekno ajajil mang iku ya malaikat. Al-Fatihah lah gak apa-apa toh, ora apa-apa nek menurut kula. Nek menurut jenengan gak oleh, wong sifatiku mendoakan ben dadi wong apik kok nggih toh, ora apa-apa. Sampeyan ndongakno tangga sampeyan sing ndolimi sampeyan supaya dadi wong sing gak dolim, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Dan itu teladan Rasulullah. Jenengan nulungi anake setan kecemplung sumur ya ora apa-apa, wong tujuannya apik kok nggih. Sakit miturut saya, ngoten. Wis khususon wong tuaku loro sak pendhuwur. Al-Fatihah. Habis itu sampean maca syahadat, habis itu maca istighfar dan seterusnya, langsung ditutup dzikir sir dan sirul asrar. Menang. Lewat napas. Allah. Sambil sirul asrar dipraktekno sak jerone napas iku ana wujude Allah. Sebab kalau nggak ada wujudnya Allah, napas nggak bisa keluar dan masuk. Berarti Anda harus merasakan Allah dekat. Pun ikuti semua proses dari Allah ini, suluk ini. Nanti bagaimana kelanjutannya? Apakah di situ Allah akan bukakan pintu alam mukasyafah? Belum tentu. Tujuan jenengan itu tidak di situ, tujuan jenengan di pintu alam musyahadah, kegaiban Allah, yang Allah kita anggap gaib sebab belum nyata. Kita hanya merasa Allah dekat, belum bertemu. Walaupun sampai dibukakan pintu alam kasaf gaib makhluk, sudah wis sampai gak usah ngereken, ya wis sampai terima mawon. Dibuka gak dibuka iku urusannya Allah. Sing penting jenengan bagaimana dengan satu titik bahwasanya hidup nyatane wujude Allah al-haq iku jenengan kepanggih. Wis ngoten tok. Sampeyan gak usah pesimis kalau tidak akan bisa bertemu, jangan. Lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 bagaimana Allah berjanji, mangkana yarju liqa Allah, barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu aku Allah, bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, Gusti Allah itu janji dalam waktu yang sudah Allah tentukan akan pertemuan tersebut. Nah,
jenengan gak usah pesimis, harus optimis. Walaupun dosa sampean kali kula sak sundul langit, gak usah pesimis. Asli ini nek Gusti Allah sing mudhun sifat adile, dosa sampean gak kena dihitung kali kula. Wis dosane jasad aku gak ngomong, dosane roh sing gak sampean kali kula rumangsani iki yang kita tidak menyadari kalau kita selalu menyekutukan Allah dengan yang lain. Contoh air tadi, ini sudah kita menyekutukan Allah, ini disebut syirik khafi. Kita nggak terasa, nggak ngerti kalau ini perbuatan syirik karena kita belum dibukakan ilmu untuk memahami tentang masalah ini. Nah ini sudah dibuka oleh Allah, ini termasuk syirik khafi. Untuk ke depan kita akan berhati-hati. Itulah caranya. Urusan nanti bagaimana, wis wa aslimu lahu, pasrah nang Allah di dalam diri jenengan. Iku caranya suluk. Jadi apa pengertian suluk? Inilah proses perjalanan si salik untuk menuju kewusulan, dan kewusulan perlu diingat, saya garis bawahi, tidak akan pernah terjadi manakala tidak ada wasilah. Wajib jenengan iki bawa wasilah. Sing maksud wasilah tidak secara syar'i tapi secara hakiki. Apa wasilah secara hakiki? Dibuka Al-Maidah tadi 35, al-wasilata apa? Taline ruh langsung nang Allah, bukan taline ruh terhadap makhluk ya. Taline ruh langsung nang Allah disebut hablum minallah. Itu adalah dzikir sirul asrar. Ya niki tali. Sebab hanya dzikir inilah yang akan bisa sebagai koyok-koyok, sebagai fisik untuk merubah keadaan hati jenengan, untuk membersihkan kotoran-kotoran hati jenengan, untuk meninggalkan iman selain Allah. Sebab selain daripada dzikir ini nggak akan dibahas tentang masalah bagaimana cara untuk menghilangkan iman selain Allah tadi. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang tinggalkan iman selain Allah, maka wa yu'min billah, dia akan pasti imannya jadi ihsan, dia imannya hanya pada Allah. Nyambung ya Gus, sedikit lagi Gus. Problematika yang kami alami, khususnya kita ini yang kerja kantoran itu loh Gus, dimana kita sudah terjadwal mulai pagi sampai jam sekian kerja, harus pulang. Nah apakah suluk khusus itu memang misalnya 7 hari atau 9 hari itu kita tak kemana-mana gitu Gus, maksudnya mengurung diri di kamar atau pribun? Nah ini mohon pencerahannya gimana tuh? Kita tiap hari itu memang dihadapkan ibadah waktu luruh, mahdhaf, wiru mahdhaf, murni dan tidak murni. Atau saya katakan 24 jam setiap hari itu Pak, ada waktu yang dibagi Allah dua. Waktu jasad repot urusan dunia, waktu jasad tidak repot. Ini mestinya harus digunakan untuk selalu menyembah Allah, harus dulu. Lah, kita dalam satu minggu kadang-kadang ada liburnya. Lah ngerti ya? Liburnya. Sering kemarin-kemarin saya pernah menyarankan waktu yang libur itu gunakan khusus Anda itu suluk di tengah-tengah waktu jenengan iki wis gak repot urusan dunia. Berarti tidak lahir maupun batin sudah tidak berinteraksi dengan anak, istri atau pekerjaan. Boleh itu dilakukan di dalam kamar sendiri, boleh itu dilakukan di rumah, walaupun secara fisik jenengan ketemu istri, anak, tapi sebelumnya ben gak salah paham, anak istrimu kandhanono bilangin Pak ojo dijak omong, rembukan opo ojo, wis nek kepingin keimangan Pak ya sudah, apa siapkan seperti biasanya. Wis ojo nyopo ono tamu, ada tamu bilangen nggak bisa menemui, gitu aja. Nah disitulah jenengan sampai walaupun sampai ikut dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, hati jenengan dzikir sir dan sirul asr selalu beriringan. Sir nggak usah, hanya sirul asr monggo. Bila mana sir untuk memudahkan Anda untuk bersirul asr, mengapa harus ditinggalkan? Itu caranya seperti itu. Nek jenengan ngersakake lah, mengapa harus seperti ini? Untuk melatih ketika sampean di luar hari itu alias waktu kerja, biar hati sampean iki gak mudah lalai pada Allah. Buka di dalam surah Al-Insan 2526. Ini Rasulullah diperintahkan Allah, Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan
Muhammad pagi, sore, bahkan malam terus berzikir. Dalam surat Al-Ahzab 42, fasabbihu bukratan wa asila, sama, siang maupun malam Muhammad hatimu tetap berzikirlah. Di situ Pak. Nah, sekarang Kanjeng Nabi Muhammad ikut diperintah Allah, apalagi kita. Berarti kemunculan ayat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi juga kepada kita sebagai hamba Allah yang tidak melihat etnis atau suku. Tidak. Ini wajib bagi jenengan kali kula untuk laksanakan. Kalau jenengan nunda-nunda, halah suai nek wis tuwek, ya nek mateke tuwek. Halah suai awak dhewe wis lara, ya nek sampean mati adik lara. Wong kadang-kadang turu gak tangi, gak ada riwayat sakit turu gak tangi. Pun Pak, jenengan nek nundo-nundo niku iku bentuk bahwasanya kita telah ditipu oleh nafsunya sendiri. Ngapunten ingkang kathah. Di dalam makalah Syekh Ibnu Athaillah, nundone waktu untuk tidak solo, untuk tidak uzlah, iku bentuk kumprunge ati awak dhewe, loro bentuk kebujuke ati oleh hawa nafsune dhewe. Alah kok ae nek longgar telek ah. Wis. Jadi niku wae carane ya. Nanti jenengan saged lampahi itu mungkin hari Minggu Pak ya. Biasanya hari Minggu kan free ya. Hari Minggu free.